Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini agak sedikit beda ya. Jadi gue mau unboxing satu buah paketan nih. Tapi paketnya ini gede bener. Tuh, gede banget. Nggak muat kalau gue sambil duduk tuh susah. Jadi gue harus berdiri. Jadi udah ketahuan sih di judul pada video gue kali ini. Gue upgrade monitor baru. Lumayan juga nih. Ini gue banyak perdebatan juga ketika gue membeli monitor ini. Pilih sana, pilih sini, pilih sana, pilih sini. Monitor apa yang tepat buat gue gitu. Akhirnya gue jatuh hati kepada Xiaomi ekosistem. Tetap aja Xiaomi nomor 1 di channel gue ini. Ya udah, ini ya monitor ya. By the way, monitor Xiaomi monitor 34 inch yang model curve. Sebenarnya ini udah keluar lama sih monitornya. Dari tahun 2020. Tapi gue masih kepikiran ya belinya bisa sekarang, karena gue masih pakai monitor yang di sana. Monitor dari merek Samsung yang 24 inch. Jadi ini gue upgrade-nya kelewat upgrade banget ini, sampai 30 inch. Oke, jadi ini dia monitornya 34 inch. Gede juga, jadi ya seperti biasa. Kayak nge-review handphone nih. Di bagian depan kita udah ngeliat nih. Aduh, hampir nggak kelihatan gue. Jadi ini bentang layarnya 34 in. Ada tulisan bahasa-bahasa Cina di sebelah kiri gue nih. Jadi ini bukan produk yang garansi resmi ya. Kalau garansi resminya itu sekitar harganya 6 juta, hampir 7 juta. Tapi ini gue beli yang garansi yang nggak resmi. Di 5,2 juta. Kalau kalian pengen, link pembeliannya nanti gue sertakan di deskripsi pada video gue kali ini. Langsung aja kita unboxing ya. Harusnya nih monitor keren sih, karena di berbagai review udah gue lihat-lihat juga. Ya monitor ini bisa bersaing sama monitor-monitor sekelas AOC. Yang kita tahu kan AOC kan lumayan tuh, monitor-monitor AOC yang seri-seri gaming ya tuh. Nanti gue unjukin untuk spesifikasi lengkapnya. Ini gue buka dulu aja, karena gede banget ini untuk dusboxnya. Kayaknya kelihatannya harus ditidurin. Oke, di dalam paket pembeliannya kita dapat seperti biasa stand monitor. Ini stand monitornya nih. Bentuknya V ya, stand monitornya. Ini kayaknya metal campur plastik. Atasnya plastik, bawahnya metal. Jadi ini bentuknya V tapi rada U gitu. Kayak ini apa? Stand monitor Samsung gua. Nih gua taruh sini dulu aja. Sempit cuy mejanya. Terus, ini ada apa namanya standnya nih. Tadi kakinya, ini standnya. Standnya ini juga metal cuy. Tapi ada tekstur plastiknya juga. Oke, ini untuk si standnya. Sip. Sama nih perkabelan duniawi. Kita lihat isi dalam kabelnya. Isi dalamnya kita dikasih, ini manual book seperti biasa, tapi bahasanya China semua karena ini garansi nggak resmi. Tapi dikasih sama garansi sellernya itu, dia ngasih garansi 1 tahun distributor, tapi nggak resmi ya. Kita dikasih kabel apa nih? Kabel apa, DisplayPort to DisplayPort. Jadi by the way gue juga udah ngeliat juga di cek-cek di YouTube, katanya kalau mau menikmati 144 Hz nya kita harus menggunakan kabel DisplayPort. Tapi kalau pakai kabel HDMI dia cuma dapat 100 fps-an aja. Terus kita dapat ini kabel colokan yang biasa. Kabel colokan tapi kakinya 3. Gue nggak ada ini lagi, ada nggak sih? Ya nanti kita lihat dah. Ini kabel colokannya kakinya 3, sama kita dikasih baut-baut. Oke, baut-baut. Apalagi nggak ada lagi. Sip, itu aja sih paling dalamannya. Ini kita taruh sini dulu. Ini standnya berat sih, buat ngegebok orang juga mantap nih.
Oke, kita buka di sini. Monitornya curve banget ini, gila. Pertama kali gua unboxing ini ribet banget. Nih monitornya curve. Kayaknya mending gua langsung pasang aja deh. Oke, jadi ini dia untuk monitornya. Lumayan gede juga ya, lebar. Wow. Jadi monitornya, wih, mantap nih. Kalau gue ngeliat langsung sih, ini feel-nya berasa premium banget, gila. Tapi gue belum lihat nih, apakah monitor baru garansi bukan resmi Indonesia ada yang aneh-aneh nih, kayak misalkan ada apa sih namanya, titik-titik tompel-tompel gitulah intinya. Ini kita bisa naik turun, jadi stand-nya tuh udah ergonomis, bisa tilt, naik turun ke bawah, ke kanan kiri, ya kan, naik turun juga bisa, mau segini, mau segini, mau segini tuh. Wah, gila, sampai keringetan AC gue sampai nggak berasa loh, saking unboxing barang gede banget kayak begini. By the way, tadi ketinggalan dikasih juga kok ternyata untuk apa namanya, konektor ya. Jadi kan ini colokannya kan yang 3 ya, versi China, tapi kita dikasih juga tuh konektor sama sellernya. Ini juga nih, kasih kabel HDMI juga, tapi HDMI supportnya yang 100 Hz aja. Jadi ya udah, ini dia. Paling nih gua nyalain dulu aja ya. Ini gua nyalain dulu, nanti gua cek-cek ada dead pixel atau enggak. Gua ambil laptop gua dulu, oke? Oke, jadi ini udah gue setup sedemikian rupa, jadi menghasilkan ya kayak gini kira-kira. Jadi kalau kalian boleh lihat di monitor gue, di laptop gue, karena nilai layarnya kan ultrawide ya, 21:9 ya. Jadi di laptop gue nih ke crop jadi setengahnya kalau kalian bisa lihat. Jadi mengikuti si display monitornya gitu. Jadi ya udah, monitornya kayak gini. Ini bisa kita naik turunin. Tuh, bisa kita naik turunin. Nah, terus bisa kita ke kanan kiri atau tilt atas bawah juga bisa. Tuh. Disesuaikan aja ya, keinginan kalian gimana. Nah, sekarang gue mau tes dulu nih. Tadi gue udah download kayak misalkan kita pengetesan ini ya, pengetesan apa sih namanya? Kayak ada dead pixel nggak nih ketika kita beli baru nih. Kalau gue cek tadi sih sepintas di sini kan gue warna background putih ya. Jadi warna background putih biar kelihatan nih kalau ada titik-titik, tompel-tompel titik-titik gitu kita bisa klaim. Tapi di tokonya sellernya udah bilang kalau hanya bisa klaim dead pixel tuh minimal 5 titik baru bisa kita klaim. Kalau 1, 2, 3 itu belum bisa klaim. Ya itulah intinya kalau garansi. Yang bukan garansi resmi ya begitu. Atau mungkin yang resmi juga kayak gitu, gue kurang tahu. Tapi kalau secara gue lihat di sini sih, ini nggak ada sama sekali. Gue lihat titik-titik kecil-kecil gitu tuh nggak ada sama sekali. Jadi masih fresh banget monitornya. Tadi ketika kalian setting pertama kali setup, tadi gue udah setup. Pertama layarnya cuman ada black bar kanan kirinya tuh. Kata gue, kok gini? Akhirnya gue setting-setting, gue cek-cek di YouTube. Ya udah akhirnya memanjang. Udah bisa. Terus gue cek lagi nih di YouTube, gue ngetes ini apa namanya, video-video dead pixel kayak gini contohnya nih. Jadi seberapa ada pixel-pixel yang gak enak nggak tuh, dites-tes gitu tuh. Ada monitornya gimana gitu. Kita dari awal aja ya. Pertama kan biasa dari merah dulu, dari merah hijau, hijaunya gimana ada. Kalau di kamera mungkin beda ya, beda sama secara ngeliat langsung ya. Kalau gue lihat langsung sih nggak ada.
nggak ada yang aneh-aneh. Intinya bagus. 5,2 juta kalian udah bisa dapat monitor ultra wide Xiaomi Ecosystem. Tuh kelihatan ya. Ini cara ngetes ini. Katanya sih dead pixel gitulah. Ngetes pertama kali monitor gitu, apakah monitornya itu bermasalah atau enggak. Kita cek di YouTube aja, buka YouTube setel yang video-video kayak gini, dead pixel gini. Nanti mungkin setupnya kayak semisal setup tour ya. Setup tour nanti gue buatin juga videonya ke kalian. Setup tour studio gue yang baru. Karena kan ini gue baru beli monitor baru. Monitor yang lama gue ada di sana Samsung. Kalau kalian mau bayarin, ya udah DM gue aja. Samsung tipenya yang 24 in, yang IPS 75 Hz itu pokoknya. Cakep pokoknya. Ya udah nggak ada masalah sama sekali tuh Samsung gue. Karena gue mau upgrade yang ini aja, yang layarnya udah melengkung, ultra wide juga. Kebetulan Xiaomi Ecosystem juga. Ya udah mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Ya, link pembeliannya kalau kalian mau beli monitor ini di deskripsi pada video gue kali ini ya. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.